Halo semuanya, perkenalkan saya Robin Mataraja Hundura dari kelas C Aquacultur bersama kelompok saya, Elizabeth Benita, Alvin Tauhid, dan Faisal Delano. Dalam video ini kita akan menjelaskan mengenai pengapuran kolam. Apa sih pengapuran itu, bagaimana pengaplikasiannya, jenis kapur apa saja yang digunakan, dan apa saja manfaatnya. Jadi, pengapuran kolam merupakan salah satu cara untuk mengatasi rendahnya pH pada perairan. Aplikasi kapur pertanian pada kolam tanah dapat meningkatkan pH, konsentrasi alkalinitas dan kesadaran total, ketersediaan karbon untuk fotosintesis, serta daya penyangga pada perairan tersebut. Untuk lebih jelasnya bagaimana, mari kita simak video-video dari teman-teman saya selanjutnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi pengapuran. Pengapuran merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk dilakukan dalam kegiatan budidaya perikanan. Manfaat dari melakukan pengapuran antara lain menetralisir keasaman tanah, meningkatkan konsentrasi total hardness dan alkalinitas air, mendesinfeksi tanah dari patogen, mempercepat dekomposisi bahan organik, dan meningkatkan kalsium untuk krustasea yang akan melakukan molting. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis kapur yang digunakan dalam kegiatan budidaya. Beberapa jenis kapur tersebut antara lain adalah kapur pertanian atau kaftan, kapur dolomit, kapur api, dan kapur hidrat. Kapur pertanian adalah kapur yang dibuat dengan menggiling atau menghaluskan batuan kapur. Fungsi dari kapur pertanian adalah untuk meningkatkan pH, kesadaran, dan alkalinitas pada perairan. Selanjutnya adalah kapur dolomit. Kapur dolomit dibuat dengan menghaluskan atau menggiling dari batuan kapur yang mengandung magnesium. Kapur dolomit kurang efektif jika digunakan untuk menaikkan pH pada perairan. Fungsi dari kapur dolomit adalah untuk menaikkan alkalinitas dan kesadaran pada perairan. Kemudian ada kapur api. Kapur api merupakan kapur yang bersifat panas dan meningkatkan pH perairan secara drastis. Kapur api dibuat dengan membakar kapur kalsium karbonat dengan suhu tinggi sekitar 800 hingga 900 derajat Celcius. Penggunaan kapur api ketika proses budidaya berlangsung tidak disarankan karena kapur tersebut dapat meningkatkan suhu dan pH perairan secara drastis. Selanjutnya ada kapur hidrat. Kapur hidrat merupakan kapur yang dibuat dengan membakar kapur kalsium karbonat dan setelah menyala, kapur tersebut ditambahkan dengan air. Kapur hidrat berfungsi untuk menaikkan pH dan mengikat CO2 secara efektif. Nah, dari masing-masing jenis kapur tersebut terdapat nilai neutralizing value. Neutralizing value merupakan kemampuan menetralisir tingkat keasaman dari masing-masing jenis kapur. Kapur pertanian memiliki nilai neutralizing value sebesar 100 yang dijadikan sebagai standar untuk kapur-kapur jenis lainnya. Nilai neutralizing value untuk kapur lainnya secara berturut-turut adalah kapur dolomit dengan nilai neutralizing value sebesar 95 hingga 109, kemudian kapur hidrat dengan nilai neutralizing value sebesar 136, dan kapur api dengan nilai neutralizing value sebesar 179. Pada saat proses pengapuran, kolam dikeringkan dahulu selama 2-3 hari hingga retak-retak pada cuaca panas atau 7 hari saat cuaca mendung. Kapur disebar di seluruh dasar kolam dan bagian pematang kolam. Jika menggunakan kolam beton, maka kolam beton dikeringkan dahulu lalu diolesi dengan kapur secara merata di seluruh bagian kolam. Oke, jadi kan teman-teman sudah melihat video penjelasan dari kami ya mengenai pengapuran, fungsinya, jenis-jenis kapur yang digunakan, dan bagaimana caranya. Untuk
detailnya mengenai pengapuran harus disesuaikan dengan komoditas yang dibesarkan. Jadi apabila ingin melakukan pengapuran pada budidaya yang dimiliki oleh para penonton, harus double check dan dicek lagi kepada komoditas digunakan serta kondisi daerahnya, mungkin tanahnya masam atau basah. Seperti itu. Sekian video dari kami, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.